Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat pada kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa keimanan, berupa keislaman, berupa kesehatan, berupa waktu, kesempatan kita untuk hadir di majelis ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama keluarga kita Allah berikan kemudahan, Allah berikan hikmah untuk bisa mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, hingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rita Eko Yuniarti. Tadi udah kenalin enggak? Saya dari Yogyakarta. Saya datang bersama suami saya dan anak saya di belakang satu orang. Hari ini mungkin sekitar 45 menit ke depan saya akan sharing bagaimana mendampingi anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi judulnya 7 anak ya, story 7 anak penghafal Al-Quran. Jadi semoga dengan cerita saya pada hari ini menjadikan kita semua bersemangat kembali untuk mendampingi anak-anak kita dalam membaca Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran. Dan ini juga sebagai reminder untuk diri saya sendiri untuk senantiasa semakin istiqomah ya bersama Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai awal saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, untuk kemudian bagaimana Al-Quran bisa menjadi bagian dari keluarga kita. Saya berdiri boleh? Mohon maaf jadi bicara saya lebih enak ngomongnya. Jadi perkenalkan kami dari keluarga Quran Teladan. Jadi ayah ibu sekalian, kita akan memulai begitu ya. Berkeluarga itu sebenarnya seperti apa gitu. Berkeluarga itu seperti apa? Kita tahu bahwa mungkin ini saya nanya dulu nih, ada yang sudah lebih dari 20 tahun usia pernikahannya? Bisa tunjuk tangan? 1, 2, 3. Oke, yang kurang dari ini orang komplit semua ya Pak? TK atau TK sampai SMP? Ada yang baru 5 tahun menikah? Berarti kan kalau usia PAUD kan mungkin 4 tahun ya, jadi 5 tahun pernikahan. Oh ada 1, 2, oke ya. Berarti usia pernikahan berarti kira-kira dari usia 5 sampai dengan lebih dari 20 tahun, begitu ya, mengikuti usia putra putri sekalian. Ya saya 21 tahun menikah, 22 tahun menikah. Jadi dulu pertama kali menikah sudah kepikiran belum untuk memberi nama keluarga. Ini sekolah ada namanya, bisa ada? Sekolah ini ada namanya? Apa nama sekolahnya? Ada SDIT Oke, SDIT mau masuk, saya ambil contoh satu saja. Sekolah itu ada namanya, keluarga kita ada namanya kan? Ada yang sudah punya nama keluarganya. Jadi kita mulai berkeluarga. Saya membuatnya ketika usia 13 tahun pernikahan. Jadi saya mendapatkan pelajaran ini ketika usia 13 tahun pernikahan. Menikah itu kan laki-laki sama perempuan, ada walinya, ada akad nikahnya, kemudian dia sah menjadi suami istri. Nah seringkali kita lupa untuk memberi nama. Mengapa harus diberi nama sebuah keluarga? Karena nama itu mengandung value, nama itu mengandung semangat, nama itu mengandung kesatuan. Kesatuan aku sama kamu menikah nih, terus mau apa? Gitu. Mengapa menikah? Gitu. Dengan flashback dan pertanyaannya gitu. Nah, saya mulai memberi nama di keluarga kami, yaitu keluarga Quran Teladan. Tentu kalau Bapak Ibu kan punya putra putri ya, mesti dikasih nama. Saya mau nanya dulu, ada yang mau sharing nama putra putrinya siapa dan mengapa dikasih nama itu? Saya kasih hadiah yang dari sini. Moga satu aja. Silakan Bapak. Anunya Mbak, mic-nya Mbak.
nama putranya siapa, terus mengapa dikasih nama putra tersebut atau putri. Mau Bapak agak maju Pak, ya lebih dekat. Perkenalkan diri terlebih dulu Bapak, mungkin dari wali murid kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukina. Saya mempunyai 2 anak perempuan. Sekarang yang sekolah di masuk kelas 2. Saya memberi nama anak saya yang pertama Kamila Izadunisa. Kamila Izadunisa itu saya punya keinginan anak saya jadi anak yang kamil, yang sempurna, Izadunisa, wanita yang bisa menjaga diri. Amin. Itu yang pertama. Diaminkan ibu-ibu, amin. Kemudian yang kedua, saya ikut saya. Nah, saya kasih nama Syarifah Fa'iqatul Nisa. Syarifah itu cerdas, Fa'iqah itu luar biasa. Nisa perempuan. Saya semoga anak saya yang kedua ini jadi anak yang cerdas, wanita yang cerdas luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman itu. Oke, itu salah satu contoh nih Bapak Ibu sekalian dari Bapak Sukirman bagaimana beliau memberi nama putra putrinya. Nama itu sangat penting karena di situ ada doa, ada cita-cita, ada nilai, ada value. Nah di keluarga juga begitu. Kita benar memberi nama keluarga. Karena apa? Karena nama itulah yang kemudian akan menjadi batasan, akan menjadi panduan ketika kita berkeluarga. Jadi di situ ada, kalau saya tuliskan di sini tadi ada value, kemudian ada cita-cita, kemudian ada teladan, dan ada kurikulum untuk keluarga. Nah, kami dulu merumuskan nama itu sebenarnya setelah anak-anak dalam proses menghafal Al-Quran, ya. Jadi sekitar tahun 2013 ya. Jadi kalau saya menikah tahun 2000, jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, di usia 13 tahun pernikahan. Jadi kami punya 2 frasa, keluarga Quran teladan. Jadi maksudnya dalam keluarga Quran kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai kurikulum pertama pendidikan di rumah. Kemudian teladan dalam hal apa? Teladan dalam 2 hal, teladan dalam bidang Al-Quran dan teladan dalam akhlak. Itu yang kami tuliskan di dalam istilahnya undang-undang dasar berkeluarga kita ini. Jadi kita berkeluarga, kita punya nilai-nilai yang kita sepakati, suami, istri, itu kita punya nilai-nilai yang kita sepakati yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi kita kemudian berikutnya saya tuliskan visi misi gitu ya. Jadi berkeluarga itu sebenarnya seperti berorganisasi. Keluarga adalah organisasi terkecil yang diketuai oleh bapak ya sebagai kepala keluarga, dan anggotanya siapa? Istri, kemudian anak-anak kita itu adalah anggota-anggota dalam organisasi ini. Nah, kami mengelola keluarga itu seperti mengelola organisasi. Sembari mengelola, kalau bapak ibu ada yang punya bisnis, seperti mengelola bisnis gitu. Sekolahnya juga dikelola dengan profesional ya, ada nama, kemudian ada visi misi, ada kurikulum pokok dan seterusnya. Itulah yang saya buat di keluarga ya. Kemudian kami menentukan visi misi kita akan menjadi teladan dalam hal Al-Quran dan akhlak. Kemudian value, kita mempunyai nilainya. Nilai apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak gitu. Jadi ada ambillah 3 nilai saja gitu ya. Ya insya Allah nilai itu akan beruntun menggarap nilai-nilai kebaikan yang lain. Jadi kalau di kami ambil kejujuran, kemandirian, sama fokus pada resolusi. Kejujuran itu kami pegang teguh banget gitu ya, kejujuran ini. Itu akhirnya memberi dampak. Kita sebagai orang tua juga jujur kepada anak-anak gitu kan. Misalnya kalau saya mau pergi berdua sama suami gitu, ya saya nggak bohong kalau saya ke anak-anak nggak. Misalnya nggak kita ajak ya, kita sampaikan kita mau pergi ke sini, anak-anak tidak diajak, kita sampaikan dengan jelas gitu ya. Contohnya. Kemudian kurikulum pokok sama kurikulum keluarga saya punya. Kurikulum pokok itu ya iman, Islam dan Al-Quran. Kemudian kurikulum keluarga karena memang saya dan suami mengelola bisnis,
Maka salah satunya yang jadi ke anak-anak adalah networking, kemudian bisnis dan sekolah suka-suka. Jadi sebagian besar anak-anak saya memang sekolahnya sekolah suka-suka ya, karena memang kita fokus di Al-Quran. Jadi ada yang di pesantren, ada yang di rumah, ada yang ikut program ini itu nanti mungkin saya akan ceritakan. Nah terus kemudian ini perkenalan saya dengan suami dan anak-anak. Jadi suami saya Pak Agus Muhammad, mana beliau ada di situ tadi, masih ada. Oh, masih ada. Saya juga heran kenapa dalam forum-forum seperti ini yang sering dipanggil itu saya untuk sharing, padahal sebenarnya yang handle lebih banyak itu suami saya gitu, yang handle lebih banyak program Quran itu justru suaminya. Ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal ini, dan seringkali ketika saya mengisi kegiatan-kegiatan parenting seperti ini pasti bapak-bapaknya ini nggak ada 10% dari ibu-ibu. Hari ini kita kasih aplaus dulu bapak-bapak yang sudah hadir, bapak-bapak itu sudah mendampingi ibu ya, hadir di forum-forum keluarga penting seperti ini. Anak saya 7, saya anaknya gampang kasih nama gitu ya, walaupun belakangnya juga ada. Tentu sama dengan Pak Sukirman tadi, saya memberi nama ada filosofi dan seterusnya. Ada Umar, Muhammad, Hadijah, Muhammad sama jadi kembar laki-laki perempuan. Kemudian Yusuf, Hajar, Maria, dan Ibrahim. Jadi kali ini mungkin saya akan story aja tentang pengalaman mereka bagaimana menghafal Al-Quran. Tentu kan kalau 7 anak kan story juga minimal 7 ya. Terus kemudian, nah, jadi dari anak-anak saya itu kemudian saya cerita dulu dari yang atas ya, dari yang ya. Umar itu dulu pertama kali menjadi murid di rumah Taufikku ketika Ustaz Jum Mansur membuka rumah Taufiq pertama di Jakarta. Waktu itu belum musim, rumah Taufiq itu belum musim gitu ya, baru pertama kali di Jogja itu, dan beliau menjadi murid pertamanya dia. Terus dia sekolah juga di SDP sebelah rumah saya gitu. Nah mulai dari situ terus kemudian SMP dia lanjutin pesantren Quran, kuliah dan seterusnya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana anak saya nomor 1 memang dia sudah selesai menghafal, tapi terus kemudian dia tidak mempunyai kesempatan untuk merujaah lagi gitu ya, karena kemudian sekolah di umum, kuliah di tempat yang umum gitu ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mengelola anak-anak di usia dewasa ketika dia menghafal Al-Quran. Kemudian Muhammad sekarang SMA, Hadijah juga kuliah, kembar ini yang satu lulus sudah, yang satu masih SMA. Nah kemudian saya mau sampaikan yang kemudian paling bagus gitu ya untuk hafalan program Qurannya dari anak saya itu Yusuf ya, yang nomor 4. Nah dia ini memegang sangat Quran Asra ya, jadi belajar Quran lebih dalam lagi gitu. Beliau hafal Quran di usia kelas 3 atau kelas 4 gitu, kemudian kelas 3 di pesantren yang dulu aku dulu, jadi memang pesantren khusus untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Terus kemudian menyetorkan ujian hafalannya di kelas 4 SD, jadi dia lulus kelas 4 SD, kemudian kelas 6, kelas 5, kelas 6 berusaha lagi, setoran lagi SMP dan seterusnya gitu ya. Sudah banyak sekali, jadi paling dia mungkin untuk hafal Qurannya gitu ya. Jadi kalau ditanya anaknya 7 menghafal Quran, tapi yang mungkin yang pertama adalah Hadijah ya, yang sekarang alhamdulillah dengan jalur prestasi dia diterima di Universitas Brawijaya jurusan psikologi. Kemudian mungkin yang kedua yang Yusuf, kemudian Yusuf itu insya Allah doanya juga akan fokus di Al-Quran. Berikutnya untuk pendidikan, kuliah dan seterusnya insya Allah akan di jurusan Al-Quran. Nah terus kemudian Hajar sudah selesai juga, Maria masih proses menghafal. Hajar yang lumayan lancar, beliau menghafal, sekarang dia kelas 5 SD, kelas 6 SD. Kemudian yang kecil Ibrahim gitu ya, jadi Ibrahim sekarang saya masih mengajar dia untuk karena memang komunikasinya belum lancar, jadi saya mengajar dia untuk bisa berbicara dengan lebih baik lagi, komunikasinya belum lancar. Dia program dia menghafalkan Al-Fatihah, dia usia 4 tahun sekarang, dan saat ini saya dan suami mengelola dulu perjalanan haji dan umroh, dan Bapak Ibu Umi juga bisa kontak Ibu Sri ya dari Ibnu Mas'ud kalau memang berkenan untuk perjalanan haji dan umroh. Nah, saya akan cerita tentang bagaimana kemudian kita memulai program hafalan
di rumah. Bagaimana memulai program Quran yang ada di rumah? Sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan dari perkenalan saya dan story di awal. Tadi disampaikan oleh pengurus bahwa nanti kegiatan kita insya Allah akan berlanjut ya, berlanjut. Jadi saya sudah akan memberikan penugasan yang pertama nih ya. Jadi penugasan pertama adalah mau nanti sepulang dari sini bapak dan ibu membicarakan dengan pasangannya gitu ya. Keluarganya mau dikasih nama apa, terus kemudian nilai-nilai apa yang akan kita ini gitu ya, akan kita ajarkan pada anak sebagai nilai-nilai pokoknya. Ambil 3 coba-coba-cobanya. Tadi keluarga kami kan misalnya kejujuran, kemudian networking, bisnis, itu sesuai dengan masing-masing. Pembicaraan itu aja dulu. Nanti mungkin masih ada yang bertanya bingung, kenapa harus dikasih nama, keluarganya nanti bisa bertanya ke ustadzah yang akan jadi fasilitator. Nah terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memulai, mengapa menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian untuk kemudian memberi nama keluarga, menuliskan visi misi, value, kurikulum pokok dan kurikulum keluarga, karena hal ini akan menjadi dasar program Quran selanjutnya. Ketika kita sudah yakin, kita sudah fix bahwa kita akan menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum pendidikan di rumah, maka yang akan kita fokuskan, akan kita berikan ini ya perhatian itu adalah tentang bagaimana kita mengawali program Quran di rumah. Dan sebenarnya program Quran di rumah itu yang kami lakukan sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sekeluarga mungkin setiap hari. Tentu saya yakin insya Allah di sini sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah rajin membaca Al-Quran setiap hari. Saya ingin tahu dulu nih, yang sudah rutin membaca Al-Quran di rumah sekeluarga setiap hari siapa? Tunjuk tangan. Yang lebih tinggi Bu. Belum ada, Ustaz. Ada yang sudah rutin membaca Al-Quran di rumah seluruh keluarga 1, 2, lagi 3 setiap hari ya, bersama putra putri, bersama bapak dan ibu gitu ya, bersama bapak dan ibu. Jadi itu setiap hari. Kami juga gitu ya, setiap hari. Ketika apalagi ketika anak masih kecil, masih sekolah begitu, dan itu memang sesuai dengan kita sesuaikan dengan waktu yang kita miliki masing-masing. Setiap kali saya ada forum parenting seperti ini, memang kemudian sebenarnya mungkin kalau terkait dengan pelajaran Al-Quran, Bapak Ibu sudah mendapatkan dari para ustadz-ustadzah ini. Saya ini sama sekali tidak membahas tentang keutamaan Al-Quran. Saya ini Bapak Ibu juga sudah sangat memahami fadilah Al-Quran, Bapak Ibu juga sudah sangat hafal ya. Mengapa kita harus membaca Al-Quran setiap hari dan seterusnya itu, saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan pelajaran itu. Sehingga kita langsung ajak praktek saja Bapak Ibu sekalian. Dan untuk membaca setiap hari itu nggak usah banyak-banyak ya, kalau usah banyak alhamdulillah. Kita spare waktu aja misalnya setengah jam buat baca Quran sendiri atau juga membersamai anak-anak. Dan itu konsisten, itu kontinu. Tidak boleh ada yang ganggu ya. Ya kita baca Quran dulu gitu ya. Mau ada tamu, ada kita pergi dan lainnya itu ya kita baca Quran dulu setengah jam misalnya 15 menit sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian. Jadi saya benar-benar mengajak juga kepada Bapak Ibu untuk melakukan hal itu. Nah terus kemudian mengapa gitu ya? Karena orang tua itu, program Quran itu dari keteladanan orang tua. Jadi yang ngasih contoh itu orang tua dulu. Nah kita Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang baca Al-Quran yang belum baik, ya harus ngaji, harus belajar, harus datang ke ustadzah di sekolah untuk kita diajarin ngaji dengan lebih baik. Kemudian program di rumah itu saya buat banyak hadiahnya dan menyenangkan. Anak membaca satu halaman itu sudah saya kasih hadiah, saya kasih hadiah peluk, saya kasih hadiah cium. Tapi mereka tahu bahwa mereka dulu dicium ini karena sudah selesai satu halaman. Iya Allah Mbak pinter ya, udah ngasih satu halaman sini dikasih hadiah, udah hadiah cium. Dan anak saya senang semua dikasih hadiah cium. Murah meriah, tidak pakai modal.
Ya kita berbagi nasi apa itu, nasi kuning yang 5.000-an itu ya, nasi kuning 5.000-an, atau berbagi apa ke teman-teman sekelasnya. Ya kurang-kurang budget sesuai dengan budgetnya kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tapi bahwa saya cuma mau menyampaikan, kita mengapresiasi kepada anak-anak tentang keseriusan dia belajar, tentang keseriusan dia membaca, menghafal dan seterusnya gitu ya. Tentang keistiqomahan dia setiap hari 10 menit dia baca Quran, setiap hari dia 1 halaman atau 2 halaman mengejar huruf Al-Quran itu. Jadi anak-anak waktu yang membaca Al-Quran adalah waktu yang paling menyenangkan. Waktu ngaji adalah waktu yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Itu yang kemudian ini ya saya tekankan kepada anak. Itu lingkungan di rumah yang saya bangun seperti itu. Kemudian setiap anak mempunyai jalur target belajar Al-Quran masing-masing. Nah, Ibu kan anak kita banyak nih, ada 2, mungkin ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Dan setiap anak akan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda pada Al-Quran, mempunyai kondisi yang berbeda-beda pada Al-Quran. Maka setiap anak itu mempunyai target sendiri-sendiri terhadap Al-Qurannya. Misalnya tadi saya contohkan Yusuf, karena alhamdulillah beliau dikaruniai kemampuan hafalan yang baik, beliau sendiri mempunyai minat untuk memperdalam Al-Quran hingga bacaan-bacaan yang terdalamnya dan seterusnya gitu ya, dengan guru-gurunya, dengan ustadz-ustadznya gitu ya. Maka dia lebih konsentrasi kepada Al-Quran sangat besar. Kemudian beda dengan anak saya yang sudah kuliah nih, misalnya Umar gitu ya. Ya tapi saya tanya dia, kamu sehari baca berapa juz Al-Quran gitu ya. Disampaikan minimal setengah juz dia baca Al-Quran. Saya pastikan itu dia membaca setengah juz. Saya sampaikan, ya berarti hafalan Al-Quran minimal 3 juz belakang sama 3 juz depan itu dimurojaah lagi gitu. Jadi kalau jadi imam agak penting lah bacaannya gitu kan. Ada beberapa surat yang bukan itu aja gitu. Saya sampaikan kepada dia untuk mempunyai motivasi untuk kita menjaga beberapa juz Al-Quran. Misalnya itu yang sudah besar. Mana yang kecil-kecil nih, yang mau sekarang ke Maryam ya. Hajar dulu. Hajar itu alhamdulillah juga dia anak saya cepat sekali kalau menghafal ya. Jadi kalau dari dari antara azan sama iqamah gitu, dia baca gitu aja, dia bisa setor setengah halaman, bahkan bisa setor 1 halaman. Padahal cuma antara azan sama iqamah yang agak jaraknya jauh gitu ya. Ada sholat-sholat tertentu yang jarak sholatnya agak jauh, dia baca gitu cuma hafal begitu. Jadi maka sebenarnya 8 tahun sudah selesai menghafal, 7 tahun mulai, 8 tahun kelas 1 SD mulai, kelas 2 sudah selesai dia menghafal, 2 tahun saja dia sudah menghafal. Karena saya cepat sekali. Beda dengan adiknya yang Maryam itu menghafal Al-Quran 2 bulan itu paling dapat berapa halaman gitu. Kalau anaknya tadi itu kan sebulan atau sebulan, kalau itu cuma 2 bulan aja berapa halaman gitu. Kemampuannya berbeda. Di awal-awal ketika dia menghafal, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang anak itu mempunyai ritme belajar yang pas, mempunyai cara belajar, cara menghafal yang paling pas untuk dia. Jadi dia tidak menemukan pola menghafalnya. Jadi saya tidak pada target dia menghafal berapa, tetapi pada bahwa dia senang membaca Al-Quran, dia tahu bagaimana cara dia menghafal Al-Quran. Aku cepat kalau begini menghafalnya. Nah jadi target belajar anak-anak itu berbeda-beda. Nah kemudian apa lagi yang saya lakukan di rumah Bapak Ibu sekalian? Yang saya lakukan adalah bahwa buku, kemudian alat peraga, kemudian Al-Quran itu buku terkait belajar membaca Al-Quran dan alat-alat peraga dan Al-Quran sendiri di rumah saya itu ada di setiap ruang, ada di setiap ruang. Jadi buku-buku itu saya adakan di setiap ruang. Jadi kalau di rumah saya itu ada ruang tamu, ruang tengah, teras, kamar anak 1, 2, 3, kamar orang tua gitu, di dapur gitu. Di dapur kan ada lemari buku juga kelas saya ya. Itu Al-Quran itu mudah dicari di mana-mana. Buku Iqra itu saya punya berapa jilid saja, buku yang buah itu saya punya berapa jilid saja gitu. Alat peraga tempelan-tempelan itu saya tempel di seluruh rumah gitu. Jadi itu memang mudah. Kadang seringkali kita itu belajar ngajar anak-anak itu ini kita sudah sibuk dulu nyari
Al-Qur'annya. Nyari buku Iqra-nya di mana itu mesti ikut dulu gitu. Kalau saya itu langsung belok kanan ketemu Al-Qur'an, belok kiri ketemu buku Iqra, maju dikit. Di rumah saya isinya itu doang gitu. Jadi gampang anak-anak itu untuk kemudian belajar membaca Al-Quran itu gampang, mudah dibantu. Jadi seperti tempelan-tempelan, saya membuat peraga juga macam-macam. Huruf-huruf hijaiyah itu saya tempelkan di tembok-tembok, di pintu kulkas, di lemari, di pintu dapur, pintu kamar, dinding kulkas, ya semua barang yang ada di rumah saya itu saya tempelin dengan huruf-huruf hijaiyah yang anak-anak saya sedang baca. Kalau anak-anak 3 tahun kan dia baru baca banala, huruf-huruf kan. Tapi kalau yang sudah agak gede kan sudah huruf sambung. Bahkan saya fotokopi, saya perbesar itu Al-Quran itu. Misalnya 1 ayat atau 1 halaman, saya print yang gede, saya tempel gitu. Jadi sambil ngapalin, sambil baca di situ gitu. Jadi sudah kayak sekolah TK, rumah saya juga kayak sekolah TK. Dan memang kemudian Bapak Ibu sekalian yang ini ya apakah kemudian tempelan-tempelan itu tidak dicoret-coret sama anak, tidak disobek, disobek, tempel-tempel, dicoret itu kita pasang lagi. Jadi kuat-kuatan antara kita dengan anak dalam menyuguhkan arena membaca Al-Quran. Nah, jadi kemudian itu yang saya lakukan di rumah ya Bapak Ibu. Jadi memang hal-hal sederhana yang kita berdua sama-sama, saya sama suami sudah komitmen untuk itu. Menyediakan alat peraga di mana-mana. Kita sendiri memberi contoh pagi dan sore kita baca Al-Quran. Termasuk kalau kita pergi kita bawa Al-Quran. Jadi kita pergi kemana, ke rumah nenek, pergi wisata, ke kemana, kita masing-masing bawa Al-Qurannya sendiri-sendiri. Masing-masing membawa buku Iqra-nya sendiri-sendiri. Ada, saya dulu pakai buku Iqra sama yang doa, sama Qiraati. Nah, waktu masih ya mengenal huruf dan seterusnya pakai itu, maka saya bawa anak-anak punya bukunya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau dia masih jilid 1 ya jilid 1-nya ada 3 atau ada 4, jilid 2 ya ada 4 biji. Jadi di setiap kamar itu ada supaya mudah saya nyarinya, nggak pakai nyari-nyari lagi. Nah kemudian yang kedua, setelah kita punya program Quran di rumah, bapak membicarakan dengan istri, ibu membicarakan dengan suami, mana yang bisa kita implementasikan di rumah. Jadi langsung ya, jadi saya mengajak untuk langsung aksi. Karena teorinya saya yakin bapak itu semuanya sudah khatam ya. Nah berikutnya adalah lingkungan sekolah. Nah ternyata menghafalkan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa sendiri gitu ya. Ada faktor guru, lingkungan dan sekolah. Hari ini Bapak Ibu alhamdulillah dia sudah difasilitasi oleh sekolah Ibnu Abbas dan jaringannya, Ibnu Mas'ud dan jaringannya untuk ada sekolah orang tua terkait dengan Al-Quran. Dan ini karena memang kita Al-Quran itu nggak bisa sendiri. Saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru, saya pernah mendampingi sekolah Ibnu Mas'ud dalam program 2 tahun anak-anak khatam membaca Al-Quran di usia TK. Sekolah juga nggak bisa sendiri untuk program Al-Quran itu. Sekolah itu butuh orang tua. Nggak bisa sekolah itu program Qurannya bagus, tapi kemudian di rumah tidak di follow up, nggak bisa. Sekolah itu membutuhkan rumah, membutuhkan orang tua. Begitu pula sebaliknya, orang tua itu nggak bisa sendiri ajar Quran ke anak-anak. Dia butuh sekolah, dia butuh lingkungan, dia butuh guru. Begitu ya. Kita butuh guru. Saya nggak bisa kalau sendiri. Maka saya memanggil guru Quran ke rumah. Saya mengirim anak-anak saya ke sekolah Islam. Saya mengirim anak-anak saya ke pesantren Quran. Saya mendatangi guru-guru Quran, gitu ya. Anak-anak saya ketika kecil itu nggak saya leskan matematika, apa les piano, apa les berenang, enggak. Anak saya les baca Quran, anak saya les membaca Al-Quran. Jadi saya tambah lagi. Jangan tadi saya ngajar di rumah juga, saya kirim guru juga, saya antar ke rumah guru juga gitu ya. Saya tambah lagi, di sekolah pun saya masih ngomong sama gurunya, Ustazah, ini anak saya boleh nggak ditambah jam baca Qurannya ketika pagi sebelum mulai kelas atau ketika sudah mau pulang. Kan kalau di sekolah dari jam saya tidak tambah. Dan alhamdulillah gurunya baik. Setengah 7 anak saya sudah masuk sekolah. Nambah baca 10 menit, baca sesuai dengan jilidnya masing-masing. Kan waktu sekolah jam 7 tuh kan, ustazahnya nambah saya minta ustazahnya dikasih gitu. Semua sekolah saya minta gitu, dan welcome semua gitu. Jadi memang faktor guru sekolah itu sangat berpengaruh pada kita nggak bisa sendiri program Quran ini, jalankan program Quran ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah menghormati guru Quran. Ya, jadi memang saya minta kita semua mempunyai takdim ya kepada para guru Quran anak-anak kita ya. Saya juga saya ngajak gitu ya
untuk kita bagaimana bisa menghormati guru anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah mendukung program sekolah. Kita mendukung program sekolah dengan seperti ini, Bapak Ibu hadir, terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti program-program follow up-nya dengan lebih baik ya, karena kan direncanakan ada 8 kali pertemuan atau berapa itu ya. Selanjutnya gitu yang nanti akan dilaksanakan. Jadi memang kemudian kita mengikuti ya program-program sekolah gitu. Dan kita mencari taman Quran, mencari pesantren Quran. Nah kemudian yang saya lakukan juga, saya secara reguler aktif itu mengadakan kegiatan bersama dengan Al-Quran. Kemudian saya kan membuat rumah kafe di rumah, saya panggil guru Quran untuk kemudian dia ngajar anak saya dan juga mengajar anak-anak tetangga. Waktu anak masih kecil gitu ya, usia SD, SMP anak-anak saya. Sekarang anak-anak saya sudah beberapa udah kuliah ya. Jadi kan kemudian kita ngadain mabit Quran seminggu 3 hari, camping Quran, kemudian nah ini umroh Quran, yang saya bikin umroh Quran. Jadi anak-anak ketika dia sudah selesai 10 juz waktu itu, saya menjadikan mereka untuk saya ajak ke Baitullah gitu. Dan waktu itu anak saya udah lewat dari 10 juz itu tahun 2015 ya. Nah kemudian singkat cerita, ada tiket murah waktu itu, saya belikan tiket ke Saudi 6, termasuk saya dan suami 4, tambah 4 anak saya. Jadi dari situlah kemudian kalau bertanya begitu, saya memberikan tiket untuk orang tua, untuk guru Quran anak-anak saya gitu kan. Dan saya mengajak beberapa teman dan mereka membeli tiket juga gitu. Dan akhirnya dari awalan itu sekarang menjadi biro haji dan umroh yang saya kelola dengan suami gitu. Dari program itulah yang kemudian dari program yang saya ngasih hadiah anak-anak saya atas prestasi Al-Qurannya dengan umroh, saya kasih hadiah untuk orang tua saya dan juga untuk guru ngaji anak-anak saya begitu ya. Hadiah umroh juga, alhamdulillah saya kan Allah berikan kesempatan kami ya. Ini sebenarnya kalau saya bicara bisnis ya, itu bisnis yang tidak kita rencanakan, jadi bisnis yang dikasih sama Allah gitu kan, karena haji umroh ya. Alhamdulillah itu salah satu ya. Maka kemudian saya juga semangat untuk kemudian mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak. Nah program-program itu kita bisa buat ya Bapak Ibu sekalian tentang apapun kegiatan bersama Al-Quran. Tadi poin pertama adalah bahwa kegiatan bersama Al-Quran itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jangan sampai anak-anak itu sudah takut duluan kalau mau masuk kelas Quran. Itu kalau sampai takut duluan berarti yang salah kita, yang salah orang tuanya atau gurunya atau yang punya forum. Jadi kegiatan saya dulu waktu masih kecil anak-anak itu adalah kalau setiap minggu itu saya jalan-jalan sama anak, jalan-jalan baca Quran, makan-makan, jalan-jalan, jalan 2 kali, makannya 2 kali, baca Qurannya 1 kali aja. Jadi saya baca Quran di alun-alun, saya baca Quran di pantai, saya baca Quran di Malioboro gitu. Jadi di camping di mana-mana saya baca Quran sama anak-anak sambil jalan-jalan. Itu beberapa kegiatan yang kita kombinasi yang ada di rumah dan yang ada di sekolah. Nah kemudian nih saya akan sampaikan beberapa tahapan pendidikan Al-Quran ya dengan anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah ketika anak masih usia 0 sampai dengan 3 tahun, maka programnya itu sesungguhnya program Al-Quran itu untuk orang tua. Program Al-Quran itu untuk orang tua, yaitu bagaimana orang tua itu kemudian membaca Al-Quran. Kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian kita belajar untuk memahami Al-Quran, kita belajar untuk melaksanakan, menghafalkan, kemudian mendakwahkan Al-Quran. Itu adalah kewajiban orang tua. Jadi ketika anaknya 0 sampai dengan 3 tahun, orang tua melakukan ini. Dan seterusnya tentunya, bukan cuma masalahnya kan nanti anaknya lahir lagi 0 tahun lagi, lahir lagi 0 tahun lagi gitu kan, lahir lagi. Nah kemudian ketika anak sudah lebih gede sampai 6 tahun, program saya adalah program lulus TK khatam membaca Al-Quran. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang putra putrinya masih TK atau mungkin yang sudah SD tapi belum lancar membaca Al-Quran, kita punya program satu aja, bagaimana anak kita lancar membaca Al-Quran. Terus itu tak lain diajarkan anak kita, selain iman, sholat, ibadah yang lain, tapi kita fokus bagaimana anak kita bisa membaca Al-Quran. Mengapa? Karena kalau membaca huruf Latin, anak-anak gak diajari itu, dia ketemu tuh di pinggir-pinggir jalan itu tulisan-tulisan kayak itu kan,
sholat 5 waktu, sholat berjamaah, banyak tulisan di luar sana. Tapi kalau huruf Arab, huruf Al-Quran, dia hanya ditemu di Al-Quran saja. Dia hanya ditemui di buku-buku belajar kayak Iqra atau Umi misalnya. Kalau kita tidak membuka buku-buku itu, anak-anak kita nggak ketemu dengan huruf hijaiyah. Makanya tembok-tembok rumah kita itu ditulisi huruf hijaiyah. Sekolah-sekolah juga itu, udah nggak zamannya. Yang ditempel itu gambar bunga, gambar mobil, gambar gunung, itu udah nggak ada zaman. Huruf hijaiyah, ayat Al-Quran yang kita iniin. Itu ya, jadi banyak itu untuk kemudian kita belajar baca Al-Quran yang menyenangkan, tapi fokusnya di situ. Kemudian nih program lulus TK itu seperti apa yang kita kata Al-Quran itu sehari itu kok bisa 5-6 kali baca Quran. Saya sih baca Quran itu 5 kali kayak sholat, tapi 10 menit aja, 5 menit aja. Kalau yang 5 tahun ya 5 menit, hanya 10 tahun 10 menit. Buka, nanti buka duhur, asar, nanti sebelum tidur 10 menit lagi, 10 menit gitu aja. Sebentar saja. Ini banyak kalau secara teknis banyak ya, nanti Bapak Ibu bisa juga mengikuti modul-modul mana saja juga, buku apa itu semuanya bisa dipakai. Tapi saya mengajak di sini ada fokus karena kita konsentrasi untuk mengajar anak, untuk terutama dengan membaca Al-Quran. Mengapa membaca? Mengapa tidak menghafal? Karena membaca itu menjadi dasar anak interaksi berikutnya. Setelah anak membaca, kemudian anak tekun membaca. Pembacaan Quran itu 10 menit, nanti lama-lama dia bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa sekali duduk langsung 1 juz. Nah kalau dia sudah tekun membaca itu, maka menghafal itu menjadi lebih mudah. Ditambah auditori ya, biasanya anak-anak kan ditambah auditori, jadi dia lebih cepat. Nah usia 7-12 program Al-Quran itu bersama teman dan guru. Tadi sekilas sudah saya sampaikan bagaimana kita aktif untuk mencari sekolah Quran, pesantren Quran, dan anak-anak dilibatkan dalam membuat program-program Quran tadi. Kemudian ortu itu sebagai fasilitator, target ditentukan oleh anak. Jadi usia 7-12 tahun itu saya sudah mulai bicara target dengan anak-anak, tapi mereka sendiri yang nentuin. Mbak mau baca berapa halaman, surat mana yang mau dihafalkan sekarang, mau ngafalin nambah atau mau ngafalin yang kemarin, murojaah yang kemarin gitu. Jadi memang saya target itu sudah mulai saya sampaikan kepada anak-anak. Nah usia 7-12 tahun anak-anak kita udah paham ya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di sini dalam Quran, yaitu kita tidak cuma ngasih contoh, tidak cuma menyuruh, tidak cuma ngasih hadiah, tapi kita juga memberikan pemahaman kepada anak-anak. Mengapa Al-Quran ini harus dibaca? Apa pahalanya ketika kita membaca Al-Quran? Apa yang kita dapat ketika kita rajin membuka Al-Quran? Kita sampaikan semua hadis itu, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi memang kita juga harus hafal nih. Kalau nggak hafal ya kita buka Google lagi gitu ya. Bahwa 1 huruf itu bernilai dengan 10 kebaikan. Bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat ketika kelak nanti di yaumil akhir. Bahwa Al-Quran itu adalah sebagai panduan hidup kita. Saya sampaikan beberapa kali kepada anak-anak. Nanti kamu semakin besar, kamu akan sekolah, kamu akan kuliah dan seterusnya. Maka pedomannya apa? Al-Quran. Apa yang dibawa Al-Quran? Pergi kemana-mana apa yang dibawa Al-Quran? Itu kita sampaikan mengapa harus dibawa. Nanti supaya ada yang bisa menjagain kamu ketika kamu jauh dari ayah sama bunda, kamu bersama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Hal-hal basic standar ini kita sampaikan kepada anak-anak. Nah kemudian ketika anak-anak udah usia SMP, SMA, maka program Quran itu menjadi program pribadi anak, yaitu bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai teman perjalanan. Saya kalau anak saya mau pergi, yang satunya sudah dibawa Al-Qurannya. Saya nggak tanya dia udah bawa baju ganti atau enggak, dia udah bawa buku enggak, ini saya tanya Al-Qurannya sudah dibawa. Itu pasti saya tanya itu. Dan itu sudah mungkin kalau saya sudah otomatis gitu ya, tanya itu sudah otomatis.